Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umi Gaisifa. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat tas rajut bahu seperti ini. Contohnya tas rajut bahu dengan motif kerang. Untuk ukuran dari tas rajut bahu ini panjang 24 cm dengan tinggi 15 cm. Kemudian untuk bagian alas tasnya lebar 6 cm. Untuk bagian samping-sampingnya seperti ini saya buat mengecil ke bagian atasnya. Nah, untuk tas rajut ini di video sebelumnya sudah saya review juga. Sebelum lanjut ke tutorialnya, hari ini saya akan info ke teman-teman yang sudah penasaran dengan produk terbaru dari Scarlett. Nah, ini dia produknya, serum retinol dan serum niacinamide. Kedua serum ini sudah rilis di Paris dan saat ini sudah tersedia di e-commerce Indonesia. Jadi buat kalian yang penasaran mau cobain serum powerful ini sudah bisa langsung diorder ya. Kenapa serum ini saya bilang powerful? Karena yang niacinamide ini nggak hanya buat mencerahkan tapi juga buat menjaga dan memperkuat skin barrier. Sedangkan retinolnya membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini, apalagi di zaman sekarang ini susah banget yang namanya mengontrol makanan, polusi, dan sinar UV nggak bisa kita hindari. Dari informasi yang saya dapatkan, untuk serum niacinamide ini bisa digunakan mulai dari 13 tahun ke atas, sedangkan untuk yang serum retinol ini bisa digunakan mulai dari 20 tahun. Untuk niacinamide dapat digunakan setiap hari pada pagi dan malam hari. Sedangkan untuk retinol pemakaian hanya untuk malam hari saja. Untuk yang pemula disarankan menggunakan retinol serum ini 2-3 kali seminggu agar kulit lebih terbiasa. Nanti kalau kulit sudah terbiasa boleh digunakan setiap hari. Retinol serum ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui atau bisa dikonsultasikan dulu dengan dokter kandungan. Untuk niacinamide seperti ini warna dan teksturnya. Gunakan 3 tetes. Kemudian usapkan seperti ini, lalu tepuk-tepuk rata ke bagian wajah. Nah, ini teksturnya agak kental tapi pas diaplikasikan ke wajah sama sekali nggak lengket dan cepat menyerap. Setelah pemakaian langsung terlihat ada perbedaan, jadi lebih cerah seperti ini. Di dalam serum niacinamide ini mengandung niacinamide 5% yang bermanfaat untuk memperbaiki skin barrier, antiinflamasi, antioksidan, membantu mencerahkan kulit, membantu mengontrol produksi sebum, dan menyamarkan hiperpigmentasi. Kemudian mengandung beta-glucan yang bermanfaat untuk membantu mempercepat penyembuhan luka, memiliki kemampuan merevitalisasi kulit yang mengalami tanda-tanda penuaan, mencegah kerusakan DNA akibat radikal bebas sehingga mampu menghambat penuaan dini. Selanjutnya, mengandung 7 phytoextract yang bermanfaat untuk memperbaiki skin barrier, mempercepat proses regenerasi kulit, sebagai antiinflamasi untuk meredakan peradangan pada kulit berjerawat, menyamarkan bekas luka dan mengurangi flek hitam, sebagai antioksidan sehingga mampu melindungi kulit dari efek buruk radikal bebas, menjaga elastisitas kulit dengan meningkatkan produksi kolagen. Selanjutnya, terdapat juga kandungan Tegocosmo C100 kreatin yang bermanfaat untuk membantu menenangkan kulit dan melembabkan kulit, sebagai anti-aging yang mampu meningkatkan produksi kolagen dan elastin. Selanjutnya, terdapat juga kandungan allantoin yang bermanfaat untuk membantu menghidrasi kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan memperbaiki tekstur kulit. Nah, untuk yang retinol, karena ini siang hari, jadi saya akan aplikasikan saja ke bagian tangan.
Nah, ini warna dan teksturnya seperti ini. Untuk warnanya putih, hampir mirip putih susu, tapi nggak terlalu yang putih sekali. Ini juga sama, saat diaplikasikan tidak lengket dan cepat menyerap juga. Untuk retinol serum, di dalamnya terdapat kandungan retinol yang bermanfaat untuk meningkatkan proses regenerasi kulit sehingga sel kulit mati terangkat dan kulit terlihat lebih cerah, membantu menyamarkan tampilan pori-pori besar, mencegah tanda-tanda penuaan dan menyamarkan garis-garis halus yang telah muncul, membantu meningkatkan produksi kolagen dan elastin sehingga kulit terasa lebih kenyal. Kemudian mengandung pomegranate ekstrak yang bermanfaat untuk kaya akan vitamin C sebagai antioksidan sehingga mampu mencegah kerusakan kulit akibat efek negatif radikal bebas dan paparan sinar matahari, meningkatkan proses regenerasi kulit sehingga kulit nampak lebih halus dan cerah, membantu memudarkan bekas jerawat dan flek hitam, berfungsi sebagai antibakterial yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Selanjutnya, mengandung hexapeptide yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan produksi natural hyaluronic acid dan kolagen sehingga kulit menjadi lebih kencang dan kenyal, memperbaiki kondisi skin barrier, membantu meremajakan kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan keriput. Selanjutnya, terdapat kandungan allantoin yang bermanfaat untuk membantu menghidrasi kulit, menghaluskan tekstur kulit, mempercepat penyembuhan luka. Dan terdapat kandungan vitamin C yang bermanfaat untuk membantu mengurangi hiperpigmentasi sehingga dapat mencerahkan kulit dan memudarkan flek hitam, mencegah penurunan produksi kolagen sehingga dapat mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan pada kulit. Vitamin C sebagai antioksidan mampu mencegah efek buruk radikal bebas pada kulit. Nah, untuk cara pemakaiannya sama seperti niacinamide, yaitu teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan, tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan, lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar-benar merata di wajah dan leher. Tunggu 1-3 menit hingga produk meresap sepenuhnya. Untuk retinol ini digunakan hanya pada malam hari saja. Untuk serum retinol, jangan digunakan berbarengan dengan acne serum dan acne series Scarlett lainnya karena mengandung salicylic acid. Untuk niacinamide 5% bisa dikombinasikan dengan serum Scarlett, tapi jangan langsung dicampur, melainkan dengan cara di layer. Buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya apakah serum niacinamide dan retinol ini bisa digunakan barengan. Nah, dari informasi yang saya dapatkan, sebaiknya diberikan jeda pemakaian untuk menghindari iritasi. Bisa gunakan serum niacinamide terlebih dahulu agar kulit terhidrasi terlebih dahulu, lalu beberapa waktu kemudian baru gunakan retinol. Untuk yang belum biasa pakai retinol, sebaiknya hanya pakai 3 kali seminggu. Lalu bagaimana urutan layering kalau pakai retinol? Untuk retinol pemakaiannya yang terakhir. Jadi apabila teman-teman menggunakan brightly serum, maka gunakan dulu brightly serum, baru gunakan retinol serum, atau glow toning serum dulu, baru retinol serum. Selanjutnya apabila menggunakan niacinamide, gunakan niacinamide dulu, baru terakhir retinol serum. Nah, semoga bermanfaat ya informasi dari saya. Reveal Your Beauty. Buat teman-teman yang mau order, bisa melalui IG Scarlett Whitening, Shopee Scarlett Whitening Official Shop, ataupun WA admin Scarlett Whitening. Nanti linknya akan saya simpan di deskripsi ya.
Untuk harga, masing-masing dibanderol dengan harga Rp75.000 per satu produknya. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Sekarang langsung saja kita ke tutorial tas rajutnya. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu benang rajut. Di sini saya menggunakan benang rajut nilon PP ukuran D27 seperti ini. Selanjutnya, hakpen saya gunakan hakpen ukuran nomor 5. Boleh menggunakan nomor 3 atau nomor 4. Penanda rajut, ring bulat dengan ukuran 3 cm 2 piece, gunting dan korek untuk merapihkan sisa benangnya nanti. Kita mulai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Awalnya seperti biasa kita buat dulu tali simpul. Selanjutnya buat rantai dengan kelipatan 6. Di sini saya buat sebanyak 48 rantai. Sudah 48 rantai seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan 2 rantai. 1 2, jadi total ada 50 rantai awal. Selanjutnya kita buat SC dengan di skip 1, masuk di lubang rantai yang kedua bagian sini. Kita buat 1 SC. Selanjutnya di lubang rantai depannya bagian sini buat lagi 1 SC, dilanjutkan membuat SC 1 lubang isi 1 seperti ini. Lanjutkan sampai ke bagian ujung rantai. Sudah dilanjut sampai ujung, total ada 49 SC. Selanjutnya kita buat 1 rantai, lalu diputarkan dan buat SC di lubang SC bagian paling pinggir ini atau SC terakhir di baris pertama. Seperti ini. Setelah buat 1 SC, lalu kita buat tusuk kerang atau slip stitch. Kita kait benang, lalu skip 2, 1, 2, kita masuk ke lubang yang ketiga. Kita buat tusuk kerang dengan isi 5 DC dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 DC, selanjutnya skip 2, 1, 2, masuk di lubang yang ketiga. Kita buat 1 SC. Seperti ini. Ini sudah dapat satu motif kerang atau shell stitch. Selanjutnya kita ulangi dengan cara yang sama. Skip 2, 1, 2, kita buat 5 DC di lubang yang ketiga. Satu, 2,
3, 4, 5. Setelah 5 DC, caranya sama, kita skip 2, 1, 2, masuk di lubang yang ketiga, kita buat 1 SC. Nah, seperti ini hasilnya. Dilanjutkan dengan cara yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, diulang-ulang saja caranya seperti ini sampai ke bagian ujung SC ini. Sudah dilanjut sampai ujung, hitungannya pas dengan kelipatan 6 ditambahkan 1 untuk pondasi di bagian akhirnya seperti ini. Selanjutnya setelah selesai sampai ujung, kita buat dulu 1 rantai, lalu kita putarkan dan buat SC di atas SC baris sebelumnya atau di lubang pertama bagian sini. Kita buat 1 SC, lalu 2 rantai, 1, 2, selanjutnya kita buat 2 DC masih di lubang yang sama. 1, 2. Jadi untuk yang bagian paling pinggir ini kita buat setengah motif kerang dengan isi 3 DC seperti ini. Jadi untuk SC, 1 SC dan 2 rantai di awal ini kita hitung sebagai 1 DC. Jadi ini hitungannya setengah motif tusuk kerang dengan isi 3 DC seperti ini untuk bagian ujung-ujungnya. Selanjutnya kita skip 2, 1, 2, masuk di lubang yang ketiga, kita buat 1 SC. Selanjutnya buat lagi motif kerang dengan 5 DC dalam satu lubang, kita masuk ke bagian lubang SC yang di tengah-tengah ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 DC dalam satu lubang, selanjutnya kita buat SC di tengah-tengah DC atau di DC yang ketiga dengan di skip 2, 1, 2, kita buat 1 SC di lubang DC yang ketiga seperti ini. Kita ulangi lagi, caranya sama, buat 5 DC di lubang yang sama atau dengan di skip 2, 1, 2, masuk di lubang yang ketiga di SC yang kita buat di baris sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya skip 2, 1, 2, masuk di lubang DC yang ketiga, kita buat SC seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Dilanjutkan dengan cara yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi sampai ke bagian ujung. Nanti di bagian ujung akan saya jelaskan lagi caranya membuat 3 DC seperti ini supaya yang masih belajar
tidak bingung nanti pas di bagian ujungnya. Dilanjutkan dulu untuk bagian tengah-tengahnya, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan ini. Sudah hampir sampai ujung untuk baris yang kedua ini. Selanjutnya untuk bagian pinggir baris yang kedua ini kita buat 3 DC dalam satu lubang atau setengah motif kerang. Kita buat 3 DC ke bagian lubang SC yang kita buat di baris sebelumnya, bagian sini. SC yang paling pinggir. Kita isi dengan 3 DC dalam satu lubang. 1, 2, 3. Nah, ini sudah beres baris kedua seperti ini. Selanjutnya kita buat baris yang ketiga. Kita buat dulu satu rantai, selanjutnya putarkan. Kita buat SC di lubang pertama. Setelah SC di lubang pertama, lalu caranya sama untuk baris yang ketiga ini, caranya sama dengan baris yang pertama ini, yaitu dengan membuat 5 DC dalam satu lubang ke bagian lubang SC baris sebelumnya, bagian sini. Atau dengan di skip 2, 1, 2, kita buat 5 DC ke lubang SC baris sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita skip 2, 1, 2, buat SC di bagian DC yang ketiga di baris sebelumnya. Seperti ini. Nah, dilanjutkan dengan cara yang sama. Untuk baris yang ketiga ini caranya sama dengan baris yang pertama. Nah, nanti untuk baris yang keempat caranya sama dengan baris yang kedua. Seperti itu diulang-ulang saja terus. Jadi caranya baris ke-1, kedua diulangi. Cara baris ke-1, kedua, ke-1, kedua, seperti itu terus. Dilanjutkan sampai mendapat ukuran tinggi yang diinginkan. Sudah dilanjutkan di sini untuk ukuran tingginya saya buat sampai 15 baris. Setelah mendapat 15 baris, selanjutnya kita buat pinggiran dengan menggunakan SC, memutar sampai berhenti di bagian pojok kanan atas ini. Untuk bagian pojok-pojoknya seperti biasa kita buat SC increase. Seperti ini, masuk di lubang yang sama untuk SC pertama. Selanjutnya untuk membuat pinggirannya kita langsung masuk saja di bagian lubang sini. Kita buat satu SC. Selanjutnya masuk di lubang yang sama. Seperti ini. Selanjutnya untuk SC yang selanjutnya kita buat di bagian lubang depannya, bagian sini. Seperti ini. Lalu kita buat lagi SC di lubang depannya, bagian sini. Selanjutnya untuk bagian yang lubangnya besar seperti ini kita buat
2 SC dalam satu lubang. Seperti ini, 1 SC di lubang depannya, 1 SC di lubang depannya, kemudian 2 SC di lubang depannya. Seperti ini. Jadi hitungannya 2 SC dalam satu lubang, lalu 1 SC, 1 SC, dan 2 SC di satu lubang. Selanjutnya lanjutkan dengan cara yang sama, 1 SC, 1 SC, ini lubang yang besar 2 SC, 1 SC, 1 SC, 2 SC, 1 SC, 1 SC, 2 SC, dan selanjutnya untuk bagian rantai awal nanti kita buat 1 SC dalam tiap lubangnya. Dilanjutkan membuat pinggiran sisi sebelahnya, caranya sama, 2 SC, 1 SC, 1 SC, dan berhenti di bagian pojok kanan atas ini. Sudah di pinggiran sampai pojok kanan atas seperti ini. Selanjutnya kita gunting benangnya. Lalu kita selipkan ke lubang SC depannya, bagian sini. Seperti ini, lalu selip-selipkan ke bagian dalam supaya lebih kuat, tidak mudah lepas. Lalu kita gunting, sisakan sedikit dan dibakar kecil dengan menggunakan korek. Seperti ini hasilnya, sudah dapat 1 lembar. Untuk hasil ukurannya, panjang 24 cm dengan tinggi 15 cm. Selanjutnya kita buat 1 lembar lagi dengan rantai awal yang sama, ukuran yang sama, dan cara yang sama juga seperti yang sudah saya contohkan ini. Kita buat lembaran seperti ini sebanyak 2 lembar. Sudah dibuat 1 lembar lagi, jadi total ada 2 lembar seperti ini. Selanjutnya setelah mendapat 2 lembar seperti ini, sekarang kita buat untuk bagian sisi sampingnya. Nah, ini kita kesisihkan dulu. Selanjutnya kita buat untuk bagian sisi sampingnya. Kita buat dulu tali simpul seperti biasa. Selanjutnya buat rantai sebanyak 12 ditambahkan 1, jadi total 13 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tambahkan 1 rantai, jadi total ada 13 rantai. Lalu kita isi rantai ini dengan SC dengan di skip 1, masuk di lubang yang kedua. Caranya sama seperti awal kita membuat alas tas. Kita isi rantai awal dengan SC 1 lubang isi 1. Seperti ini, dilanjutkan sampai ke bagian ujung. Sudah dilanjut sampai ujung, total ada 12 SC. Selanjutnya
Kita agak kendorkan sedikit, lalu diputarkan. Lalu kita buat SC di lubang pertama. Seperti ini. Caranya sama, kita buat SC satu lubang isi satu. Dilanjutkan lagi sampai ke bagian ujung. Setelah sampai ujung, nanti kita putar balik lagi. Dan caranya sama, membuat SC sebanyak 12 dalam satu barisnya. Seperti ini. Dilanjutkan membuat SC bolak-balik sampai dapat 40 baris. Sudah dilanjut SC bolak-balik sampai 40 baris seperti ini. Nah, untuk menghitungnya supaya lebih mudah bisa dihitung baris-barisnya. Ini sebanyak 20 baris. Kalau sudah dapat 20 baris seperti ini, itu berarti sudah ada 40 SC bolak-balik. Jadi dalam satu baris ini ada 2 baris SC. Nah, selanjutnya ini saya pasang penanda untuk di baris yang ke-39 nanti supaya tidak menghalangi saat kita membuat SC di bagian baris yang ke-40. Selanjutnya setelah mendapat 40 baris SC bolak-balik, lalu kita putarkan seperti ini. Masih sama, kita buat SC bolak-balik, tapi kali ini dengan ada pengurangan. Jadi di skip 1, kita masuk di lubang SC yang kedua. Kita buat SC sebanyak 10 kali untuk baris yang ke-41. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya untuk bagian yang terakhir kita sisakan 2. Kita skip 1 lalu masuk di lubang SC yang terakhir. Jadi total kita buat 10 SC di baris yang ke-41 ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita putarkan lagi. Kita buat SC satu lubang isi satu tanpa di skip. Jadi total kita buat SC sebanyak 10 kali untuk baris yang ke-42. Seperti ini. Selanjutnya kita putarkan lagi. Untuk baris yang ke-43 caranya sama dengan baris yang ke-41, yaitu kita buat SC dengan di skip 1 masuk di lubang depannya atau lubang yang kedua. Kita buat 8 kali SC. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 kali SC, nah ini masih ada sisa 2 SC lagi. Yang ke-8 kita skip, masuk di lubang yang ke-9 untuk SC terakhir. Jadi total ada 8 SC. Nah, selanjutnya kita putar balik lagi. Caranya sama seperti baris yang ke-42, yaitu kita buat SC satu lubang isi satu.
Nah, dilanjutkan ya Bunda dan teman-teman, caranya sama, satu baris kita buat SC satu lubang isi satu. Nah, baris berikutnya kita buat SC pengurangan di bagian samping-sampingnya. Baris berikutnya kita buat SC satu lubang isi satu. Baris selanjutnya kita buat lagi SC dengan pengurangan di bagian samping-sampingnya. Nah, dilanjutkan dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Sudah dilanjut sampai baris 48, jumlah SC-nya ada 4 SC. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita buat baris yang ke-49 dan seterusnya dengan membuat 4 SC. Kita buat dengan satu lubang isi 1 SC tanpa ada pengurangan lagi. Saya buat sampai 12 baris untuk 4 SC seperti ini. Nah, ini baris yang ke-48 ditambah 12 baris 4 SC bolak-balik. Jadi total keseluruhan dari bagian SC pertama ada 60 baris SC bolak-balik, dihitung keseluruhan totalnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu setelah dapat 60 baris, kita gunting benangnya. Kemudian selip-selipkan ke bagian dalam atau bagian belakangnya. Seperti ini. Nah, kita jangan dibuat pinggiran dulu. Selanjutnya kita buat lagi satu lembar, caranya sama seperti ini dengan ukuran yang sama juga, rantai awal yang sama. Nah, untuk sisi sebelahnya kita buatnya sisakan agak panjang seperti ini. Nanti untuk menyambung di bagian ujungnya, lalu kita buat rantai yang sama dengan rantai awal yang sudah kita buat yang pertama ini. Sudah dibuat untuk lembar yang kedua. Nah, untuk lembar yang kedua jangan dulu digunting sisa benangnya, jadi disimpan saja dulu seperti ini, jangan langsung digunting. Selanjutnya kita gabungkan dengan lembar yang pertama. Posisi menggabungkan, ini sisa benang lembar yang satu kita ada di bagian bawah seperti ini. Nah, untuk yang sisi sebelahnya posisinya ada di bagian atas seperti ini. Nah, lalu kita gabungkan seperti ini. Bisa dengan menggunakan jarum berukuran besar seperti ini, atau saya gunakan jarum pengait supaya lebih mudah. Ini kita masukkan ke lubang sisi sebelahnya di lubang rantai paling pinggir. Seperti ini. Nah, untuk bagian pinggirnya kita ulangi sekali lagi supaya lebih kuat. Selanjutnya kita pindah ke bagian lubang yang kedua.
Untuk sisi sebelahnya juga lubang yang kedua seperti ini. Selanjutnya di lubang yang berikutnya sisi sebelahnya juga sama, kita masuk di lubang yang selanjutnya. Seperti ini caranya. Biasa saja cara menyambungnya, yang penting rapi dan kuat, tidak mudah lepas. Dilanjutkan sampai selesai ke bagian ujung sini. Sudah dilanjut sampai ujung. Nah, ini sisa benangnya sudah sekalian saya selip-selipkan atau dirapihkan. Selanjutnya setelah kedua lembaran sudah digabungkan seperti ini, baru kita buat pinggiran memutar ini supaya lebih rapi hasilnya. Memutar sampai ke bagian ujung, nanti memutar terus. Kita buat SC, satu lubang isi satu, sampai berhenti di bagian pojok kanan atas sini. Nah, bila perlu kita pasang penanda. Untuk membuat pinggirannya caranya sama seperti kalau kita membuat pinggiran alas tas. Nah, untuk bagian pojoknya kita buat SC increase atau SC satu lubang isi dua seperti ini. Selanjutnya kita buat SC satu lubang isi satu. Seperti ini. Dilanjutkan memutar satu putaran, satu keliling sampai berhenti yang ada penanda rajut ini. Sudah satu putaran, kita buat pinggiran seperti ini. Selanjutnya setelah sampai penanda, kita tambahkan satu baris lagi terakhirnya, nanti berhenti di bagian sini. Kita buat SC increase untuk di bagian pojoknya. Selanjutnya SC satu lubang isi satu. Seperti ini, baru kita gunting benangnya dan kita selipkan ke lubang SC depannya. Seperti ini, lalu kita selip-selipkan ke bagian dalam supaya lebih rapih dan kuat. Sudah diselip-selipkan sisa benangnya, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita gabungkan dengan lembaran bagian depan dan bagian belakang yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, untuk cara menyambungnya, videonya ada di bagian kedua. Jadi jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya ada pemberitahuan saat saya mengupload video yang terbaru saya. Buat Bunda dan teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Kita lanjut ke video bagian kedua.